Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita jumpa kembali dalam sebuah program ODF online dengan Firman. Sebuah program yang mengajak setiap kita untuk sama-sama belajar benar-benar firman Tuhan. Dari tempat ini saya mengajak setiap kita untuk kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sambut kebenaran firman Tuhan yang akan membentuk hidup iman percaya kita. Puji Tuhan. Hari ini di dalam program ODF online dengan firman Tuhan, saya mau share kebenaran firman Tuhan dengan sebuah judul Hidup Setelah Mati. Hidup setelah mati. Ada apa dengan hidup setelah mati? Dengan tema ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa terlebih dahulu untuk kita sambut kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil Alkitab Bapak Ibu Saudara dan siapkan catatannya, dan mari kita memulai pembelajaran kita dalam program ODF online dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang hari ini masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami membuka hati, menerima kebenaran firman-Mu. Hidup kami dibentuk dan diajar, dituntun oleh firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di pemandangan mata-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup memuliakan Tuhan dan melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus singkapkan rahasia firman kepada setiap kami, memberikan kami kesanggupan untuk menjadi pelaku dari firman yang kami terima. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan seorang pengkhotbah. Taruh perkataan-Mu, kebenaran firman-Mu di lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Kami semua akan diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu, dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah tema dalam ODF hari ini yaitu hidup setelah mati. Bagi kehidupan setiap kita sebagai orang-orang yang percaya, tentu menyikapi atau memandang sebuah kematian bukanlah sebagai akhir dari sebuah kehidupan. Orang yang beragama, orang yang memiliki iman, percaya kepada kekekalan, kepada kehidupan di dunia yang akan datang, tentu akan memiliki sebuah sikap dan pandangan terhadap kematian adalah bukan sebagai akhir dari sebuah kehidupan, tetapi justru kematian akan menjadi sebuah awal dari sebuah kehidupan yang baru, dimensi kehidupan yang baru dalam kekekalan, bukan dalam kefanaan. Jadi bagi kita yang percaya, bagi kita yang beriman dan mempercayai akan kehidupan setelah kematian, maka kematian kita pandang, kita sikapi sebagai satu keadaan yang dialami oleh setiap kita orang-orang yang percaya. Apabila harinya itu tiba, itu bukan akhir dari segalanya, itu bukan akhir dari sebuah kehidupan, tetapi itu akan menjadi sebuah awal dari sebuah kehidupan, awal kehidupan yang baru dalam dimensi kekekalan. Nah, hari ini kita mau mempelajari tentang hidup setelah mati. Jadi kematian bukan akhir dari segalanya, kematian bukan akhir dari sebuah kehidupan, tetapi kematian justru adalah sebuah awal untuk membawa kehidupan baru, untuk membawa hidup kekal kepada setiap kita yang percaya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Saya mengajak kita melihat Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana ketika Yesus diundang untuk hadir di rumah keluarga Lazarus yang meninggal dunia. Tetapi Yesus berlambat-lambat untuk datang kepada Lazarus sebelum mengalami kematian, dia mengalami sakit. Tetapi karena Yesus berlambat-lambat untuk datang memenuhi undangannya, maka Lazarus yang sakit itu meninggal dunia. Lazarus ini mengalami kematian. Dan ketika Lazarus sudah mati, Yesus baru datang.
Dan ketika Yesus datang, orang-orang melihat bahwa kedatangan Yesus ini sebagai sebuah kedatangan yang sudah tidak lagi bisa memberikan harapan untuk Lazarus bisa disembuhkan, karena Lazarus ini sudah mengalami kematian. Saudara-saudara daripada Lazarus, Maria, Marta juga memiliki sebuah pemahaman dan pandangan bahwa saudara mereka Lazarus ini sudah mati, sudah tidak lagi ada kehidupan dalam diri Lazarus. Nah, menariknya adalah di dalam bacaan kita tadi, Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Tetapi Yesus ketika berkata, ketika membicarakan tentang keadaan atau kondisi Lazarus, dalam pandangan Yesus, Lazarus ini sedang tertidur. Lazarus ini sedang tertidur. Tetapi orang-orang di luar dari pemahaman diri Yesus, mereka menganggap bahwa kalau Lazarus ini tidur, pasti Lazarus ini tidak mati. Karena mereka memiliki pemahaman bahwa yang namanya tidur kan istirahat, tidak mati. Orang tidur masih ada nafasnya, tapi orang mati tidak ada nafasnya. Tetapi justru yang menarik adalah Yesus memandang justru kematian itu bukan sebuah akhir dari sebuah kehidupan. Yesus memandang kematian adalah sebagai satu keadaan di mana orang yang mengalami kematian itu orang yang sedang mengalami istirahat, orang yang sedang tertidur, seperti orang yang sedang tertidur. Dia sedang beristirahat dari jerih lelahnya. Artinya apa? Dalam pandangan Yesus, bahwa orang yang mengalami kematian, orang yang hidup di dalam Kristus ketika mengalami kematian, maka harus memiliki pandangan yang sama seperti pandangan Yesus, bahwa kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tetapi justru kematian itu sebagai sebuah awal dari kehidupan yang baru. Dan ketika seseorang mengalami kematian, orang itu sedang dalam keadaan seperti orang yang tidur, seperti orang yang beristirahat. Nah, ini sebabnya kita perlu memberi dalam diri kita, dalam pikiran kita, pemahaman yang benar untuk kita memandang kematian itu. Sehingga ketika kita memiliki pemahaman dan pandangan yang benar tentang kematian, maka saya berani pastikan tidak ada terbersit dalam diri kita bahwa kematian itu sebagai hal yang menakutkan, hal yang menyedihkan, hal yang mengecewakan, karena kita harus mengalami keterpisahan, terpisah dari dunia ini, terpisah dari orang-orang yang kita cintai, terpisah dari orang-orang yang kita kasih. Tetapi justru kematian adalah sebuah awal dari perjumpaan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Nah, Yesus ketika datang kepada keluarga daripada Lazarus, dan Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa Lazarus yang mati itu tidak mati, tetapi Lazarus itu tertidur. Pengertian orang-orang yang lain ketika mendengar perkataan Yesus, mereka mengira Yesus bicara tidur dalam pengertian yang biasa, padahal Lazarus ini sudah mati 4 hari. Tetapi Yesus memandang kematian sebagai satu keadaan orang yang mengalaminya seperti orang yang sedang beristirahat, seperti orang yang sedang tertidur. Jadi betapa kita akan dibuat bahagia, dibuat tenang, dibuat tentram, dibuat damai ketika kita memiliki pemahaman dan pengertian bahwa kematian yang dialami itu adalah sebuah keadaan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita yang percaya sebagai satu keadaan kita mengalami istirahat dari setiap jerih lelah kita sampai pada waktunya di mana ketika semua sudah selesai kita akan bertemu dengan Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Jadi hidup setelah kematian
Bagi kita yang percaya, kematian akan membawa kehidupan. Kematian bukan membawa kebinasaan. Kematian akan membawa kita ke dalam sebuah dimensi hidup yang baru, dimensi hidup yang kekal. Justru bukan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Sebab setiap orang pasti mati, setiap orang pasti akan meninggalkan dunia ini dalam waktu dan cara yang berbeda-beda. Tetapi yang pasti adalah setiap kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan suka atau tidak suka, dalam keadaan yang siap atau tidak siap, dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan apapun kondisinya. Setiap kita, orang yang hidup, pasti akan mengalami kematian. Tetapi persoalannya sekarang adalah setelah kematian itu terjadi, maka tidak semua orang akan mengalami kehidupan setelah mati. Artinya, tidak semua orang yang ketika sudah mati fisiknya, ketika sudah meninggalkan dunia ini, maka dia akan menerima kehidupan di dimensi kekekalan, di dalam kehidupan yang baru dalam kekekalan. Tetapi justru yang dialami bukan kehidupan, tetapi kebinasaan kekal, kematian yang kekal di dalam api penghukuman neraka. Saya percaya setiap kita tidak mengendaki hal itu terjadi. Kita tidak mau kita berakhir hidup kita di dalam api neraka. Tetapi kita semua menginginkan hidup kita ada di dalam kerajaan Tuhan pada waktu di mana ketika kita sudah selesai dengan dunia ini. Betul? Saya juga merindukan hal itu. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan diri sejak saat ini. Kehidupan setelah kematian. Akankah kita mengalami kehidupan setelah kematian, atau justru kita tidak mengalami kehidupan setelah kematian, justru kita mengalami kebinasaan kekal. Justru kita akan mengalami keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya. Jangan sampai hal ini yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Semua kita akan mati secara fisik. Semua kita akan mengalami keadaan yang disebut meninggal dunia. Tetapi tidak semua orang yang meninggal dunia itu akan menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya tentu orang-orang yang mengaku diri Kristen, tetapi yang sesungguhnya bukan Kristen, hanya sekedar beragama Kristen. Nah, hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk belajar melalui program ODF ini, memperdalam kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mengerti betul tentang arti kehidupan yang kita jalani, dan sehingga ketika kita harus selesai dengan kehidupan dunia ini, kita tahu bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi justru kematian adalah sebuah awal dari kehidupan. Karena kematian akan mendatangkan kehidupan, hidup yang kekal bagi kita yang percaya. Nah, kematian yang mendatangkan kehidupan itu kematian yang seperti apa? Karena tidak semua kematian yang dialami oleh manusia itu pasti membawa kepada kehidupan kekal. Sekali lagi saya ulang ya, tidak semua kematian yang dialami oleh manusia itu membawa kepada kehidupan yang kekal. Sebab ada orang-orang yang setelah mati tetapi tidak akan menerima hidup yang kekal. Yang diterima justru adalah kebinasaan yang kekal. Mereka-mereka yang tidak menjalani hidupnya memuliakan Tuhan, mereka-mereka yang tidak menjalani hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mempersiapkan diri bagi hidup kekalnya, maka ketika kematian itu terjadi, maka kematiannya tidak membawa kehidupan bagi orang tersebut. Justru kematiannya membawa kebinasan yang kekal bagi orang tersebut. Nah, hari ini saya mengajak setiap kita untuk melihat dari Alkitab kita, dari firman Tuhan, kematian yang mendatangkan kehidupan, kematian yang seperti apa yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Mari kita lihat yang pertama, kematian yang mendatangkan hidup yang kekal itu adalah ketika kita menyerahkan hidup untuk percaya kepada Kristus. Nah, ketika kita menyerahkan hidup untuk percaya kepada Kristus, sebenarnya kita sudah mengalami kematian
Dalam pengertian apa? Memang fisik kita tidak mati, kita masih hidup, kita masih bernafas. Tapi ketika kita menyerahkan hidup untuk percaya kepada Kristus, kita sesungguhnya sedang mengambil sebuah keputusan. Kita mati, kita mengalami kematian untuk mempercayai, untuk beriman kepada yang lain. Karena kita memberikan keputusan bahwa aku percaya kepada Kristus, aku harus hidup bagi Kristus, dan aku tidak mau percaya mengimani pribadi yang lain di luar Kristus. Aku harus mati terhadap keinginan mempercayai pribadi yang lain selain Kristus, mengimani pribadi yang lain selain Kristus. Ini yang pertama. Kematian yang membawa kehidupan adalah ketika kita menyerahkan hidup untuk percaya kepada Kristus. Mari saya ajak kita lihat Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dengar. Jadi akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kepercayaan kita, keyakinan iman kita kepada Kristuslah yang membawa kehidupan bagi kita setelah kita mengalami kematian. Sebab Yesus ini berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi yang pertama, kematian yang mendatangkan kehidupan adalah saat kita mempercayakan diri kita untuk hidup beriman kepada Kristus, untuk kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang setia. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, tetapi menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Sebab Yesuslah yang mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, percayakah kita akan apa yang Alkitab ini katakan? Percayakah kita akan apa yang Yesus katakan ini? Bahwa ketika kamu percaya kepadaku, kamu mau menjadi pengikutku, kamu mau menaruh iman percaya kepadaku, maka kematian akan membawa kehidupan bagimu. Engkau tidak akan mati selama-lamanya, tapi engkau akan hidup dalam kehidupan yang baru bersama aku, kata Yesus. Jadi ketika kita menyerahkan hidup untuk percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup untuk beriman kepada Kristus, maka inilah kematian yang mendatangkan kehidupan. Artinya setelah kita mengaku percaya kepada Yesus, kita harus mati terhadap keinginan-keinginan untuk beriman dan percaya kepada pribadi yang lain. Kita tidak boleh menduakan Tuhan. Ingat 10 perintah Tuhan. 10 perintah Allah mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada sesembahan yang lain kecuali Yesus saja yang kita agungkan, yang kita tinggikan. Amin. Itu sebabnya kalau kita hari ini menjadi pengikut Kristus, pertahankan itu sampai garis akhir. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang tidak tahan untuk jadi pengikut Yesus. Terbujuk oleh bujukan, oleh rayuan dari dunia ini. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang murtad, menjadi orang-orang yang meninggalkan Kristus demi kesenangan hidup, demi sesuap nasi, demi harta kekayaan, demi kekuasaan, demi jabatan, demi hidup yang terkenal, hidup yang dikenal oleh banyak orang. Kematian yang mendatangkan kehidupan adalah kematian pada saat kita mati terhadap keinginan untuk beriman kepada yang lain, kecuali kita beriman kepada Kristus. Kematian yang mendatangkan kehidupan adalah ketika kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita menjadi orang yang percaya, orang yang beriman kepada Kristus.
Dan Yesus sudah memberikan janjinya kepada setiap kita, bahwa ketika kita percaya kepada Dia, kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Ada jaminan kepastian dari Yesus bagi setiap kita. Jadi kita orang Kristen tidak meraba-raba. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen tidak meraba-raba tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal, tentang kepastian sorga, tentang kepastian untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan janjinya kepada setiap kita. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang yang percaya kepadaku, orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Setiap orang yang hidup dan yang percaya, artinya kita yang menaruh iman percaya kepada Yesus akan mengalami hidup yang kekal, bukan nanti waktu kita mati, tetapi saat kita hidup. Jadi penentuannya adalah pada saat kita masih hidup. Apakah kita mau menerima hidup yang kekal atau tidak waktu kita masih hidup, bukan nanti waktu sudah mati. Sejak kita masih hiduplah keputusan itu harus dibuat. Keputusan dan pilihan itu harus dibuat. Sebab Yesus berkata, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku. Bukan setiap orang yang mati dan yang percaya kepadaku, tapi setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku. Jadi kalau hari ini kita masih hidup, kita menaruh iman percaya kita untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai kebenaran, dan hidup bagi Tuhan, hidup dalam kebenaran. Maka ketika kematian fisik itu terjadi, kita meninggalkan dunia ini, kita tahu bahwa kematian kita akan membawa kehidupan. Kematian kita mendatangkan kehidupan yang kekal. Jadi yang pertama, kematian yang mendatangkan hidup adalah ketika kita beriman, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, ketika kita beriman percaya kepadanya dan menjalani hidup sesuai dengan iman percaya kita. Ini penting Bapak Ibu, karena hari-hari ini ada banyak orang menjadi terlena, menjadi tergoda, menjadi lemah, menjadi undur, tidak lagi ikut Yesus dalam ketaatan dan kesetiaan, tetapi murtad, meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka ingin dikenal, karena bisa saja mereka ingin punya jabatan, karena mereka ingin kekayaan, karena mereka ingin kenyamanan hidup. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan dari firman Tuhan ini, kalau kita mau pada saat kematian itu terjadi, kematian itu akan membawa kehidupan bagi kita, maka pastikan yang pertama, aku harus punya iman kepada Yesus. Aku harus punya keyakinan percaya kepada Yesus dan bukan kepada yang lain. Sebab ketika orang mau percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus pernah berkata begini, barang siapa mau menjadi pengikutku, maka dia harus menyangkal diri, memikul salib. Ini sebuah keadaan di mana kita harus mengambil konsekuensi, keseriusan dan kesungguhan bahwa ikut Yesus ada harga yang perlu dibayar, dan tidak hanya sekedar sebuah pernyataan, sebuah ucapan, aku percaya Tuhan, aku percaya Engkau Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita harus memberikan pembuktian dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sebab Alkitab tadi mengatakan ayatnya, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini. Mari kita sungguh-sungguh percaya, beriman, kuat, tetap sampai pada akhirnya. Jangan tukar iman kita. Jangan lepaskan keyakinan iman percaya kita. Kita boleh susah, kita boleh menderita, kita boleh alami sakit penyakit, kita boleh mengalami kesusahan-kesusahan dunia ini. Tetapi jangan sampai kita melepaskan iman percaya kita dari keyakinan kita kepada Kristus, dari keyakinan percaya kita kepada ketuhanan Yesus. Sebab pertaruhannya adalah
kehidupan atau kematian kekal. Kita akan menerima hidup yang kekal atau justru kematian yang kekal. Kematian yang mendatangkan kehidupan, yang pertama adalah saat kita menaruh iman kita, mempercayai Yesus, mengiring Yesus, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, Tuhan Kurios yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Sehingga ketika kita sudah menjalani kehidupan seperti ini, janji firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 tadi, bahwa setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, tapi dia akan mengalami kehidupan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan sebuah pandangan bahwa kematian adalah sebuah kondisi dan keadaan seperti orang yang sedang tidur, seperti orang yang sedang beristirahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita memandang kematian sebagai sebuah keadaan yang mengerikan, sebagai sebuah keadaan yang menakutkan. Tapi justru kematian adalah sebuah awal yang membawa kita untuk mengalami dimensi kehidupan yang baru, dalam kehidupan yang kekal, bertemu dengan Tuhan dan hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yang kedua, kematian yang mendatangkan kehidupan itu kematian yang seperti apa? Mari kita lihat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kematian yang mendatangkan kehidupan adalah kematian terhadap keinginan untuk melakukan dosa. Kematian terhadap dosa. Kematian inilah yang membawa kehidupan yang kekal. Setiap kita adalah orang berdosa, tapi setiap kita bisa menjadi orang yang tidak terus hidup di dalam dosa. Sekali lagi saya ulangi, setiap kita manusia adalah orang yang berdosa. Tetapi setiap kita bisa memberikan dan mengambil keputusan untuk tidak terus hidup dalam dosa. Kematian terhadap keinginan untuk melakukan dosa, kematian inilah yang akan membawa kepada kehidupan. Jadi sejak kita menjalani kehidupan, kita tidak menjalaninya dalam dosa. Kita tidak mempraktekkan hidup dalam keadaan keberdosaan, tetapi kita menjalani hidup dalam ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Tidak hidup untuk melakukan dosa, tapi hidup untuk melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang tidak melakukan dosa tetapi hidup melakukan kehendak Allah, dia orang yang mengalami kematian. Kematian terhadap dosa. Kematian terhadap dosa inilah yang membawa kepada kehidupan kekal pada akhirnya. Jadi ketika kita berani untuk menjalani hidup tidak dalam keinginan untuk melakukan dosa, maka kita sedang hidup melakukan kehendak Allah, kita sedang mengalami kematian yang membawa kepada kehidupan. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Ketika kita memilih keputusan ini, ada saja desakan, ada saja tawaran untuk kita menyerah, ada saja desakan untuk kita putus asa, untuk kita menjadi orang yang mengalami kekalahan. Kita berkata, saya manusia biasa, saya tidak sanggup, saya tidak kuat. Betul, kita tidak pernah bisa, kita tidak pernah sanggup kalau kita menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa terus berhasil untuk hidup terus dalam keadaan tulus, dalam keadaan yang tidak munafik, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan yang tidak cemar dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mungkin. Tetapi kita hanya bisa melakukan itu kalau kita minta tuntunan Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta bimbingan daripada Roh Kudus, baru kita bisa, baru kita sanggup. Nah, ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kematian yang mendatangkan kehidupan Allah, kematian terhadap keinginan untuk melakukan dosa. Jadi
Ada tawaran untuk berdosa, ada tawaran untuk melakukan dosa, tapi kita tidak pilih itu. Dan ini yang saya sebut, dan ini yang Alkitab katakan, kita mati bagi dosa. Kematian inilah yang nantinya membawa hidup yang kekal. Kalau kita mau mati terhadap dosa, berarti kita akan menerima hidup yang kekal di dalam Kristus. Hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Selama kita menjalani hidup di dunia ini, ada saja tawaran untuk kita memilih melakukan dosa, atau kita memilih untuk tidak melakukan dosa. Mana yang akan jadi pilihan kita? Tetap melakukan dosa atau memilih untuk tidak melakukan dosa? Dalam kata-kata kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, di dalam hati kita, di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kematian yang membawa kepada kehidupan adalah poin yang kedua yang saya share hari ini, adalah kematian terhadap keinginan untuk melakukan dosa. Ada keinginan untuk melakukan dosa, tetapi kita tidak pilih untuk melakukan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang setelah kita percaya beriman kepada Kristus, maka selanjutnya adalah kita menjalani hidup tidak melakukan keinginan dosa, tetapi kita mati bagi dosa sehingga kita bisa hidup bagi Allah. Dan kematian terhadap dosa inilah kematian yang mendatangkan kepada kehidupan. Itu yang Alkitab katakan. Baca ulang kembali dalam Roma pasal yang ke-6 ini. Mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ulang. Dalam ayat yang ke-11 saya membagikannya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi poin yang kedua, kematian yang membawa kepada kehidupan adalah kematian terhadap keinginan untuk melakukan dosa. Karena memang dosa akan berakhir kepada kebinasaan. Dosa akan berakhir kepada penghukuman kekal. Dosa akan membawa kepada kebinasaan kekal. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 jelas berkata bahwa upah dosa ialah maut, tetapi kehendak Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Jadi selama dosa itu tetap ada dan tidak dibereskan, dosa tidak diselesaikan, malah kita terus hidup di dalamnya, maka Alkitab mengatakan tadi, Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dosa akan selalu berujung kepada kebinasaan. Dosa akan selalu menghasilkan kematian yang kekal. Dosa tidak membawa hidup yang kekal. Dosa tidak akan membawa kebahagiaan. Dosa memang sepertinya kelihatannya manis, sepertinya memberikan sebuah kenyamanan, kenikmatan, tetapi sesungguhnya dosa itu seperti racun yang mematikan. Kelihatannya seperti madu, manis, memberikan rasa yang manis, rasa yang enak, rasa yang menyenangkan, menyejukkan, menenteramkan. Tetapi sesungguhnya dosa itu seperti racun yang mematikan. Jangan sampai kita mengalami kematian saat kita terus hidup dalam dosa. Tetapi justru marilah kita alami kematian terhadap dosa, sehingga kita tidak hidup dalam kebinasaan, tapi kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus ialah hidup yang kekal. Ketika kita mati terhadap dosa, berarti kematian inilah yang akan membawa kehidupan bagi setiap kita. Poin yang ketiga, kematian yang mendatangkan kehidupan adalah kematian terhadap kehidupan keagamawian atau sebuah legalisme, tetapi hidup membangun hubungan dengan Tuhan, berbuah bagi Allah. Jadi poin yang ketiga, kematian yang membawa kehidupan adalah kematian terhadap kehidupan keagamawian, kehidupan yang hanya berdasarkan legalisme, aturan-aturan, hukum-hukum yang tidak membawa sebuah hubungan kasih kepada Tuhan, tetapi yang hanya sekedar sebuah rutinitas, praktek-praktek hukum keagamaan yang dijalankan, tidak ubahnya seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat. Mereka menjalankan hukum-hukum Taurat, tetapi
bukan dijalankan karena hubungannya dengan Tuhan, karena kasih kepada Tuhan, karena cintanya kepada Tuhan, karena ingin menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, tetapi lebih kepada karena kepentingan diri mereka sendiri, karena mereka takut kalau mereka tidak melakukan ini, mereka akan dihukum. Karena kalau mereka tidak melakukan ini, mereka akan binasa. Karena kalau tidak melakukan ini, mereka akan masuk neraka. Dan mereka lakukan ini supaya mereka menerima perkenanan Allah. Orang Farisi melakukan legalisme. Orang Farisi melakukan tuntunan-tuntunan keagamawian tanpa membangun sebuah hubungan. Padahal yang Tuhan mau adalah bukan hanya sekedar praktek-praktek hukum-hukum keagamaan. Ada banyak orang bisa tahu banyak tentang hukum-hukum keagamaan. Ada banyak orang bisa tahu bagaimana aturan-aturan keagamaan, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan yang disembahnya. Tidak ada kasih kepada Tuhan dalam dirinya. Tidak melakukan itu semata-mata karena sebuah kerinduan dan kasihnya kepada Tuhan, tetapi lebih karena mereka beranggapan bahwa mereka harus melakukan ini. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Dan keadaan yang seperti inilah yang menyebabkan seseorang bukan hidup dalam hubungan, tetapi seseorang hidup di dalam legalisme, di dalam aturan-aturan keagamawian. Dan poin yang ketiga, kematian yang membawa kehidupan adalah kematian terhadap praktek-praktek keagamawian, praktek-praktek legalisme keagamaan, supaya kita bisa membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga kita bukan hanya sekedar jadi orang percaya yang beragama, tetapi menjadi orang yang percaya yang memiliki hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar beragama. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang keempat. Roma pasal 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ini yang dikehendaki Tuhan, supaya kita mati bagi hukum Taurat, tetapi kita mulai berbuah bagi Allah. Artinya kita menjalankan hidup iman percaya kita bukan hanya sebagai sebuah aturan-aturan keagamaan. Kita melakukan hukum Tuhan bukan sebagai aturan keagamaan, aturan demi kepentingan diri kita, bukan demi kesukaan Tuhan. Karena kita melakukannya karena kita takut. Saya nanti kalau tidak melakukannya, saya takut masuk neraka. Kalau saya tidak melakukan ini, saya takut dihukum Tuhan. Itu legalisme. Itu praktek-praktek keagamawian, bukan hubungan kepada Tuhan. Coba saja kita praktekkan keadaan ketika kita melakukan sesuatu untuk suami. Kalau engkau sebagai istri, engkau melakukan sesuatu terhadap perintah dari orang tua sebagai anak, engkau melakukannya karena sebuah keterpaksaan, karena sebuah kepentingan dirimu. Karena saya melakukan ini, saya pengen dapat sesuatu, saya pengen dapat perhatian, saya pengen dapat kekayaan, saya pengen dapat harta, saya pengen dapat materi. Jadi setelah saya dapat, ya terserah dia mau puas atau tidak, orang tua kita puas atau tidak, senang atau tidak, suami kita senang atau tidak, itu tidak jadi persoalan buat kita. Yang penting aku sudah dapat apa yang saya mau. Saya sudah dapat kekayaan, saya sudah dapat kenyamanan, saya sudah dapat kebahagiaan. Nah, inilah legalisme. Banyak orang mempraktekkan hidup imannya seperti ini. Keadaan hidup iman yang seperti ini justru akan mendatangkan kepada kematian, bukan kepada kehidupan. Dan kita perlu mati terhadap legalisme. Kita perlu mati terhadap praktek-praktek keagamawian, supaya kita bisa berbuah bagi Allah, supaya kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan secara benar, bukan hubungan yang memanfaatkan Tuhan. Karena kita beribadah, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita melakukan
pelayanan, kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita memberikan persembahan semata-mata supaya nanti aku dapat bonus dari Tuhan, supaya nanti aku dapat perhatian dari Tuhan. Bukan itu. Ketika kita hidup cenderung arahnya ke sana, maka sebetulnya kita sedang mempraktekkan kehidupan legalisme, kehidupan keagamawian. Praktek hidup keagamawian tidak akan pernah membawa hidup yang kekal. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki selalu mendapatkan pertentangan dari Yesus. Kenapa? Karena mereka hanya menampilkan sisi lahiriah mereka, tidak membenahi kehidupan sisi batinnya mereka. Orang-orang yang legalisme, orang-orang yang hidup menjalankan aturan keagamawian seringkali hanya memperlihatkan tampilan luar, tampilan lahiriah, bahkan dengan pernak-pernik keagamawian, dengan pernak-pernik aksesoris keagamaan semata. Tetapi di dalamnya batinianya tidak diperbaiki. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu seperti kuburan yang dicat putih, luarnya terlihat rapi, terlihat bersih, tetapi begitu lihat di dalamnya hanya tulang belulang, hanya terdapat kotoran. Dan Tuhan tidak menghendaki ini yang terjadi. Jadi kematian yang membawa kehidupan yang ketiga adalah kematian terhadap praktek legalisme, praktek keagamawian tanpa sebuah hubungan. Mari kita stop, mari kita selesai dengan praktek-praktek keagamawian kita. Tetapi kita mulai menjalankan kehidupan untuk melakukan iman percaya kita dalam sebuah hubungan yang benar, hubungan pemahaman dan pengenalan akan Tuhan secara benar. Roma pasal 7 ayat yang ke-10 berkata begini, sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Lihat, Rasul Paulus menyadari betul sebelum dia percaya kepada Yesus, sebelum dia mengalami pertobatan karena perjumpaannya dengan Yesus di jalan di Damaskus, apa yang terjadi? Rasul Paulus menganggap bahwa dirinya sudah mati-matian untuk Tuhan, sudah melakukan hukum Tuhan secara mati-matian. Tetapi justru yang ada adalah Paulus menyadari betul, selama ini aku melakukannya bukan semata-mata karena kasihku kepada Tuhan, tetapi aku melakukan itu karena motivasi-motivasi yang tidak benar, motivasi-motivasi yang tidak kudus, yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 ini, perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Bukan perintahnya yang jelek, bukan firmannya yang salah, tetapi manusianya yang mempraktekannya dengan cara yang salah. Karena mempraktekkan itu untuk menunjukkan bahwa dirinya berbakti kepada Tuhan. Bukankah hari-hari ini ada banyak orang yang melakukan praktek-praktek keagamaan, menunjukkan sikap-sikap, tindakan-tindakan secara lahiriah, menunjukkan bahwa dia orang yang bertuhan, dia orang yang mengasihi Tuhan. Tapi sesungguhnya di dalamnya penuh dengan kebencian, penuh dengan fitnahan, penuh dengan ujaran kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam kesumat. Nah, Rasul Paulus menjalani hidup yang seperti itu sebelum dia hidup melayani Kristus, sebelum dia percaya kepada Kristus. Dulu dia juga membenci Kristus, dia tidak suka dengan pengikut jalan Tuhan. Tapi setelah dia mengalami pertobatan, Rasul Paulus menyadari betul bahwa selama ini dia menjalankan dan mempraktekkan kehidupan keagamawian, legalisme hidup keagamaan, bukan hubungan dengan Tuhan. Menjalankan praktek-praktek keagamaan semata tanpa sebuah hubungan kasih kepada Tuhan, tanpa sebuah pemahaman yang benar. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang bisa pakai Alkitab, orang bisa mengkhotbahkan Alkitab, tetapi dengan motivasi dan tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, dengan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya kita perlu untuk bisa
mengambil sebuah sikap dan keputusan. Aku menjadi orang percaya bukan hanya sebagai orang yang beragama. Sebab ketika kita hanya sebagai orang yang beragama, kita akan cenderung menjalankan kehidupan keagamawian, legalisme, dan bukan sebuah hubungan dengan Tuhan. Kita melakukannya hanya secara lahiriah, hanya ingin dilihat supaya kita kelihatan orang yang suci, supaya kelihatan sebagai orang yang benar, supaya kelihatan sebagai orang yang beragama, supaya kelihatan sebagai orang baik. Tetapi sesungguhnya di dalamnya kita penuh dengan kebusukan dan kejahatan. Mari kita mati terhadap kehidupan praktek keagamawian dan mulailah menjalani hidup sebagai orang yang percaya, yang membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Kematian terhadap praktek hidup keagamawian inilah yang akan membawa kepada kehidupan. Poin yang ketiga, kematian yang membawa kehidupan adalah kematian terhadap praktek hidup keagamawian. Poin yang keempat, yang terakhir, kematian terhadap keinginan daging. Poin yang keempat, kematian yang membawa kehidupan adalah kematian terhadap keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Di situ diuraikan apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Nah, kematian terhadap keinginan daging inilah yang akan membawa kepada kehidupan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Orang yang hidup menjalani kehidupannya, mematikan keinginan dagingnya, dan hidup oleh roh, maka dia akan mengalami kehidupan dan bukan kematian. Kehidupan setelah kematian atau kematian yang mendatangkan kehidupan adalah kematian terhadap keinginan daging. Ketika kita mati terhadap keinginan daging, maka itu berarti kehidupan bagi kita. Kehidupan yang akan kita terima bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Roma pasal yang ke-8 yang ke-13 jelas sekali mengatakan bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita akan mengalami kematian. Tetapi apakah kematian itu akan membawa kehidupan atau justru membawa kepada kebinasaan kekal? Pilihan ada di tangan kita sekalian. Hidup setelah mati akankah terjadi dalam diri kita atau justru tidak terjadi dalam kehidupan kita? Maka kita perlu belajar membenahi kehidupan kita sekarang. Dari pelajaran di program ODF ini, online dengan firman Tuhan ini, kita belajar hari ini 4 poin penting kematian yang mendatangkan kehidupan. Yang pertama, kematian yang mendatangkan kehidupan adalah kematian ketika kita mempercayai Kristus dan tidak mempercayai yang lain. Kita menyerahkan hidup untuk beriman penuh kepada Kristus. Karena siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, tapi dia akan mengalami kehidupan. Kematian yang mendatangkan kehidupan yang kedua adalah kematian terhadap dosa. Ketika kita memutuskan untuk berhenti melakukan dosa, maka kita sesungguhnya sedang mati terhadap keinginan untuk berdosa, dan kematian inilah yang membawa kepada kehidupan. Yang ketiga, kematian yang membawa kehidupan adalah kematian dari praktek-praktek kehidupan keagamawian, legalisme keagamaan, untuk supaya kita bisa menjalankan hidup iman percaya kita bukan hanya berdasarkan aturan-aturan keagamaan, tapi karena sebuah hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya tampilan lahirnya, tetapi justru adalah manusia batinnya yang terdalamlah yang justru kita sedang bangun bersama dengan Tuhan. Sehingga kematian terhadap keagamawian inilah yang akan membawa kehidupan. Dan poin yang keempat, kematian yang membawa kehidupan adalah kematian yang kita lakukan terhadap keinginan-keinginan daging. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjuang
jalani hidup sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan. Praktekkan hidup iman percaya kita dengan cara yang benar, berkenan kepadanya. Karena satu hari kelak ketika kematian itu datang, kematian bukan akhir dari sebuah kehidupan, kematian bukan akhir dari segalanya, tapi kematian akan membawa kehidupan bagi kita yang percaya. Ingat, semua orang pasti mati, tapi tidak semua orang akan mengalami hidup yang kekal. Pastikan kita orang-orang yang setelah mati secara fisik, kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Persiapkan sejak hari ini. Kita mati terhadap keinginan daging, kita mati terhadap keinginan berdosa, kita mati terhadap aturan-aturan keagamaan, legalisme keagamaan. Kita menjalankan keyakinan percaya kita berdasarkan hubungan cinta kita kepada Tuhan, bukan berdasarkan aturan-aturan keagamaan. Maka sesungguhnya ketika kita sedang melakukan hal yang seperti ini, kita sedang mencontoh apa yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selamat berjuang, selamat menempuh perjalanan hidup kita sebagai orang percaya yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dalam program ODF ini terus membangun iman percaya kita untuk menjadi manusia-manusia ilahi yang sekalipun manusia lahiriah kita boleh semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita terus dibentuk, terus diperkuat di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita menjadi orang-orang yang hidup memuliakan Bapa di sorga. Dan biarlah setiap program yang disampaikan dalam ODF online dengan firman Tuhan ini akan terus mewarnai hidup iman percaya kita untuk kita menjalani hari-hari hidup iman kita di atas muka bumi ini dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami terima. Tuntun kami untuk kami menjalani hidup mati terhadap keinginan dosa, mati terhadap keinginan daging, mati terhadap setiap kehidupan keagamaan, legalisme keagamaan yang tidak membawa kepada kehidupan. Kami memiliki kehidupan yang beriman kepada Kristus sampai titik darah penghabisan. Karena orang yang percaya kepadamu, orang yang sungguh-sungguh hidup, menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu lah, mereka yang akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini, roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai bertemu di dalam program ODF online dengan firman Tuhan, dengan topik-topik pembahasan yang berikutnya. Dan tetap kuat, tetap semangat, tetap hidup menjadi orang percaya yang menjalani hari-hari hidup kita di dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.